Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok Revolutioner di sini kami akan membahas sebuah ideologi yang bernama fasisme dan juga nazisme. Kenapa kami ngambil tema ideologi? Karena kami itu di sini pingin biar masyarakat Indonesia itu kan sekarang masih banyak ya, di mana mereka tuh masih awam terhadap kepercayaan-kepercayaan dan gampang dicuci otaknya. Apalagi sekarang ada berita yang masih hot gitu ya, yaitu Al Zaitun. Entah kenapa banyak orang juga yang mempercayai gitu ya, Al Zaitun tuh udah tahu ajaran sesat, tapi entah kenapa masih banyak bahkan sampai ribuan yang mempercayai. Lalu kenapa kami mengambil ideologi fasisme dan nazisme yang padahal sebenarnya itu udah ratusan tahun ya, ratusan tahun ya, puluhan tahun yang lalu ya. Karena fasisme dan nazisme ini tuh salah satu ideologi yang paling terkenal ya dulunya. Jadi maksudnya dengan itu kami ingin membandingkan dengan ideologi Pancasila seperti nilai-nilai yang ada di apa lima sila sila yang ada lima silanya gitu ya antara fasisme dan nazisme. Jadi sebelum menjelaskan, saya akan memperkenalkan dulu kelompok saya, kelompok kami. Pertama, saya sendiri, yaitu adalah Muhammad Fojoni Putra. Lalu kedua, ada Nova Ramdan. Yang ketiga, ada Pramodia Dimas. Yang keempat, ada Dias. Jadi oleh karena itu, lanjut aja pembukaan. Coba di itu di full screen dulu PPT-nya. Jadi ini judul dari PPT kami yaitu Sejarah Fasisme dan Nazisme. Seperti yang dilihat gitu ya, di sebelah kiri itu ada Bapak Hitler yang berkumis. Lalu yang di sebelah kanan ada Bapak siapa ya? Saya maaf lupa soalnya namanya juga dari nama Italia agak susah. Mussolini. Jadi oleh karena itu kita lanjut next. Di sini ada pengenalan dulu. Jadi ada beberapa hal yang bakal kami nanti jelaskan. Pertama itu ada pengenalan ideologi, sosok di balik ideologinya gitu ya. Terus prinsip-prinsip ideologi, serta yang terakhir itu ada kesimpulannya. Oke, next. Oh, ya. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu fasisme. Jadi fasisme ini adalah sebuah gerakan ideologi radikal yang mensarankan pembentukan tunggal partai politik totaliter yang berusaha untuk memobilitas bangsa dan terciptanya negara yang ideal dan membentuk suatu elit pemerintahan. Fasisme ini juga berasal dari kata fasces, yaitu simbol kekuasaan Romawi kuno yang terdiri atas seikat tangkai dan sebuah kapak. Lalu ada apa? Coba di next. Nah itu logonya fasisme ya, yang artinya itu adalah sebondol batang kayu itu yang diikatkan bersama sebatang kapak. Ini melambangkan kekuatan melalui perpaduan di mana sebatang mudah dipatahkan manakala sebondol kayu tidak mudah. Demikian yang menjadi suatu simbol kuasa kepada hakim Romawi Purba yang dapat digunakan untuk hukuman mati. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Oh iya, Pramudia Dimas. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengenalan Nazisme. Ideologi politik yang berasal dari Jerman pada abad ke-20. Ideologi ini didasarkan pada konsep supremasi rasial dan nasionalisme dan dipimpin oleh partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Nah, Nazisme menggabungkan elemen nasionalisme, rasisme, otoritarianisme, dan totalitarisme. Penganut Nazisme percaya dalam supremasi ras Arya, di mana mereka menganggap ras Arya sebagai ras yang superior dan memiliki hak untuk menguasai ras lain. Di sini ada salah satu quotes ya dari Benito Mussolini. Nah ini tadi yang gambar di awal banget itu yang sebelah kanan yang saya lupa namanya itu namanya Benito Mussolini. Dia adalah penggerak revolusioner ya untuk ideologi fasisme yaitu di Italia waktu itu. Di mana quotesnya itu perang bagi pria seperti maternitas bagi wanita. Dari sudut pandang filosofis dan doktrinal, saya tidak percaya pada pertemuan abadi. Maksudnya apa quotation itu? Maksudnya bagi pria, sebuah perang itu adalah kayak apa ya? Pertunjukan, bukan pertunjukan ya. Menunjukkan kejantanannya, keberaniannya gitu kan. Jadi kayak pada masa dulu ya, arti quotation itu kayak
apa ya, keberanian gitu ya, ketahanan seorang pria gitu, kejantanan seorang pria. Nah, disandingkan dengan maternitas bagi wanita. Maternitas itu apa sih? Kan wanita kan kita tahu ya bahwasanya mereka itu bertugas untuk merawat anak, rumah tangga. Nah, jadi mereka itu seperti apa ya? Contohnya itu melahirkan anak gitu, melahirkan keturunan. Jadi kewajiban bagi wanita dan perang itu kewajiban bagi pria pada masa itu. Lalu di itunya ada dari sudut pandang filosofis dan doktrinal, saya tidak percaya pada perbedaan abadi. Maksudnya itu si Benito Mussolini itu dia tidak percaya bahwasannya yang namanya perang itu apa ya udah sifat alami gitu lah, sifat alami dari manusia gitu. Jadi dia tidak percaya ada yang namanya itu perdamaian abadi. Oke, next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pada fasisme. Pertama, ketidakpercayaan pada kemampuan nalar, kemudian pengingkaran derajat kemanusiaan, kemudian yang ketiga kode perilaku yang didasarkan pada kekerasan dan kebohongan, kemudian yang keempat pemerintahan oleh kelompok elit. Kemudian ada prinsip pada fasisme, kemudian ada totalitarisme, kemudian rasialisme dan imperialisme, yang terakhir menentang hukum dan ketertiban internasional. Lalu apa sih hubungannya dengan Pancasila? Oke, next. Nah, di sini sebelum kami menjelaskan hubungannya apa, di sini kami menjelaskan dulu sedikit tentang Pancasila dari orde-orde dari pertama, orde lama, orde baru dan sampai sekarang informasi. Jadi Pancasila itu adalah sebuah dasar negara Indonesia yang telah mengalami perkembangan dan perubahan selama beberapa dekade. Seperti yang dicatat itu ada orde lama yaitu dipimpin oleh Soekarno, orde baru oleh Soeharto, lalu reformasi yang dipimpin oleh beberapa presiden hingga sekarang. Oke, next. Nah, di era Orde Lama ini, pada tahun 1945 sampai 1965, ketika Indonesia mulai merdeka, Pancasila ini dipandang sebagai dasar negara yang kuat dan universal, mampu menyesuaikan diri dengan banyak perbedaan suku, agama, dan budaya. Pada masa Orde Lama, Pancasila dijadikan sebagai ideologi resmi negara dan menjadi dasar pembangunan bangsa. Padahal pemerintahan Orde Lama lebih mengutamakan kepentingan nasional dan menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Next. Pramudia. Tolong di-unmute dulu Pramudia, Dimas. Oke, di era Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, pada masa Orde Baru, Pancasila digunakan sebagai alat politik untuk mengkonsolidasikan dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan. Di bawah kepemimpinan Soeharto, pemerintah Orde Baru fokus membangun ketahanan nasional, pembangunan ekonomi, dan stabilitas politik. Pancasila digunakan sebagai alat untuk menegaskan ideologi nasional dan menghilangkan pengaruh laten komunisme, ekstremisme Islam, dan gerakan separatis. Baik, pada masa reformasi ini, yang terjadi pada tahun 1998 melanjutkan Orde Baru sampai sekarang, Pancasila dianggap lebih serius dan dipandang sebagai dasar untuk membangun negara yang lebih terbuka dan demokratis. Pancasila dipahami sebagai dasar negara yang menjunjung tinggi kebebasan sipil, hak asasi manusia, pluralisme, dan kesetaraan. Di bawah pemerintah reformasi ini, Pancasila digunakan sebagai alat untuk memperkuat demokrasi, menjamin kebebasan sipil, dan mempromosikan keadilan sosial. Oke, di sini saya akan membandingkan antara ideologi Pancasila dengan fasisme. Jadi sebenarnya tadi kan di judulnya ada ya, di judulnya itu ada fasisme dan nazisme. Tapi kenapa kami lebih mengedepankan ke fasisme? Karena sebenarnya nazisme itu adalah varian dari fasisme. Jadi fasisme itu induknya bahasanya, nazisme itu si Hitlernya itu membuat lagi varian dari fasisme, di mana nazisme itu menekankan dia itu sebagai apa ya, wujud paling tinggi lah waktu itu, wujud yang bisa menyamai seorang ilahi gitu ya waktu zaman itu teh. Makanya dia bikin membuat apa ya, kampung konsentrasi ya, yang dimana di situ ada pokoknya bangsa Yahudi ya, apalagi bangsa Yahudi ya, dia sangat benci ke bangsa Yahudi. Kenapa bukan Nazi ya,
Kenapa Hitler itu benci ke bangsa Yahudi? Karena pada waktu itu, waktu nah, Hitler masih kecil, dia itu sebenarnya pinginnya itu menjadi seorang seniman. Tapi pada akhirnya waktu itu tuh negaranya lagi di benar-benar apa ya, dimonopoli lah oleh bangsa Yahudi. Makanya ketika dia ngebuat partai Nazi, nah langsung disitulah dia mulai menjalankan ideologi Nazismenya. Di sini ada ini perbandingan antara Pancasila dan fasisme, yaitu pertama dasar ideologis. Jadi dasar ideologis kalau misalkan di Pancasila itu didasarkan pada nilai-nilai demokrasi, kebebasan, keadilan sosial, dan juga pluralisme. Sedangkan di sisi lain, fasisme itu mengandalkan yang namanya otoriter, penindasan terhadap oposisi politik dan juga supremasi negara. Jadi intinya itu eh, kekuasaan itu cuma di satu pihak gitu, cuma di pemerintah doang. Tapi kalau misalkan kan kita demokrasi tuh ya, jadi dari rakyat untuk rakyat itu bahasanya. Lalu keduanya itu ada pendekatan terhadap keberagaman. Jadi kalau untuk di Pancasila sendiri mengakui keberagaman suku, budaya, serta mendorong persatuan dan kerukunan. Tapi sedangkan di fasisme itu udah pasti mereka itu hanya mengutamakan bangsa atau ras yang paling penting lah gitu dalam fasisme itu. Contoh kalau misalkan dalam Nazisme itu waktu itu bangsa Arya ya, si Hitler itu bangsa Arya gitu. Dan dia tuh merendahkan bangsa-bangsa yang lain. Lalu ketiga ada sistem politik. Sistem politik di sini kalau misalkan Pancasila itu menganut pada ini ya, pada sila keempat di mana dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu di sini negara Indonesia itu ya, Pancasila itu mereka tuh menganut kalau misalkan setiap ada permasalahan negara itu harus di permusyawaratan dulu gitu kan, gak langsung satu pihak. Nah kalau misalkan eh, fasisme di sini dia cenderung otoriter gitu. Jadi pokoknya si si pemerintah yang intinya gitu ya, kalau waktu itu mah si Hitler gitu, kalau misalkan dia mengatakan A harus udah A, nggak harus panjang pikir lagi harus A gitu. Kalau misalkan nggak mengikuti ya udah mungkin bisa jadi hilang gitu ya orangnya itu. Lalu terakhir ada pelindungan hak asasi manusia. Maksudnya apa? Itu tuh jadi kalau misalkan di Pancasila mah kemudian dan beradab gitu ya. Lalu untuk fasisme sendiri itu sering melanggar hak asasi manusia ya. Jadi dia sering menindas yang tadi kata saya lebih menampakkan bangsa Arya. Paling segitu aja. Next. Oke, paling itu aja dari kami mengenai ideologi fascisme dan Nazisme. Jadi semoga aja bangsa Indonesia lebih mengandalkan logika lagi ya sebelum belum mempercayai ideologi yang lain gitu. Jadi paling untuk terakhir mungkin ada yang mau bertanya dari ini? Oh, boleh silakan Ahmad. Siap, terima kasih izin masuk. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mulyahuda. Di sini saya akan bertanya ke kelompok Faujan. Apa sih yang membedakan fasisme dari ideologi politik lainnya? Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad ya. Perbedaannya ada 5. Yang pertama, fasisme adalah ideologi otoriter yang menekankan otoritarianisme ekstrim, sedangkan ideologi politik lainnya mungkin memiliki sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Nah, yang kedua, fasisme menekankan nasionalisme yang ekstrim dan seringkali merakyatkan negara sebagai entitas yang superior, sementara ideologi politik lainnya mungkin menekankan keberagaman dan multikulturalisme. Nah, yang ketiga, fasisme menganut konsep korporatisme negara, di mana pemerintahan memiliki kontrol besar atas sektor ekonomi, sedangkan ideologi politik lainnya mungkin memiliki pendekatan yang lebih liberal terhadap ekonomi. Nah, yang keempat, fasisme memberikan penekanan yang besar pada kekuatan militer dan seringkali mempersiapkan negara untuk perang. Sementara ideologi politik lainnya mungkin lebih berfokus pada diplomasi dan perdamaian. Nah, yang terakhir, pemujaan pemimpin dan kultus kepribadian pemimpin adalah ciri khas fasisme. Sedangkan dalam ideologi politik lainnya, kepemimpinan cenderung dipandang sebagai peran yang
dipilih oleh rakyat dan dipertanggungjawabkan secara politik. Oke, gimana Ahmad? Apakah sudah terjawab? Cukup. Terima kasih. Oke. Siap, kalau begitu karena masalah durasi juga ya, jadi untuk sesi presentasi sekarang kan saya tutup. Saya mewakili dari kelompok semua. Terima kasih atas kepada yang sudah mau menempatkan waktunya untuk datang ke sini. Oleh karena itu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.